Jangan bawa ke unsur ras dong. Enggak sayang, ini ketakutan. Ketakutan dari orang tua siswa, anaknya mau dapat jab. Ketakutan dari orang tua siswa, kalau anaknya nggak di jab, dia nggak bisa sekolah. Dokternya mau nolong dan butuh duit mungkin. Wahai seluruh rakyat dan seluruh pejabat, hidup kita di dunia ini sementara, yang kekal nanti di akhirat. Sekarang zaman-zaman kekuasaan penjilat diberikan nikmat. Kenapa kau berkhianat? Ada yang beri nasihat, tapi kenapa kalian embat? Memang bangsa cari aman, umurmu tak bertambah, dan berjuang umurmu tak berkurang. Lantas kenapa ada keraguan? Waktu pastikan terus berjalan, akhir hidup sudah dijadwalkan. Kematian tidak ketahuan, ajal pasti akan datang. Tipu zaman amat kejam, bertahan hingga mata terpejam. Surga neraka hanyalah khayalan bagi mereka-mereka yang mengendalikan. Apapun yang dirancang jiwa kami tidak akan goyang. Semangat perjuangan, darah perlawanan atas kezaliman. Darah kami ini darah pejuang, takkan tumpang sampai ajal akan datang. Wahai para pejabat yang berkhianat kepada rakyat, catat lagu ini baik-baik. Darah kami pejuang bukan pencilat. Sengaja kali ini aku bikin ini syair-syair pedas dan keras menyindir manusia berpangkat yang gak bisa mikir. Joget-joget, nyanyi-nyanyi, bawa kopi sambil nyinyir. Sambil nyinyir. Jangan nyinyir. Jangan nyinyir kalau nggak bisa mikir. Jangan lupa ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Bersama gue Babe Aldo yang tetap santuy, tetap bakal sehat. Jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jannabi walid. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding yang kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka. Allahu Akbar. Oke guys, kemarin sempat viral ya, ada seorang dokter atau nakes ya, dokter ternyata yang menyuntikkan suntikan kosong, videonya ya. Nih kita lihat dulu deh videonya nih ya. Dari depan dong biar nampak. Apa tuh? Pakai tisu tuh sakitnya ya. Iya yang ini. Mama, oh ini kan pakai tisu tuh sakitnya. Cita-citanya apa ini? Besar. Cita-citanya apa no? Bukan? Yang tisu tuh sakitnya ya. Cita-citanya apa no? Cita-cita kami deh. Nah dari video itu ya, gue ngelihatnya nih, wah beredar ini kabar masalah ras lagi, pribumi non pribumi. Bukan sayang, tuh dokter kesian banget tuh, serius. Ini mestinya teguran keras buat pemerintah, bahwasannya ada di lapangan itu orang-orang yang takut divaksin. Ya ada yang takut dimicin, itu ada. Dan begini jadinya. Dan ternyata nakes-nakes itu juga tahu sebenarnya bahayanya micin. Tahu, cuman mau ngomong takut. Ya akhirnya begitu. Akhirnya begitu tadi. Itu karena takut dengan efek micin. Udahlah, udah menjadi rahasia umum kok. Udah menjadi rahasia umum, itu ada yang begitu. Banyak, bukan cuman pribumi dan non pribumi, bukan. Ini yang takut yang punya uang sama yang takut terpaksa nggak punya uang ya terpaksa nerima. Jadi ini permasalahan seperti ini hulunya di mana? Kebijakan, pemaksaan. Ini hulunya di kebijakan. Dan ini bukan cuman masalah pribumi non pribumi. Kalau itu narasinya, nanti terpecah lagi kita jadi Indonesia. Sekali lagi, jangan dong, jangan rasis. Ini masalahnya bukan tentang rasnya, tapi uangnya. Kalau pribumi punya uang ya sama juga. Banyak. Ya ini dibawa ke narasi rasis. Enggak, gua nggak rasis. Dan gua ngeliatnya memang nyata, fakta. Di lapangan ini banyak sebenarnya. Nah ini kebijakannya yang memaksakan, itu yang jadi masalah.
Kalau kebijakannya baik, insya Allah nggak begitu. Dan ini akhirnya dokter ini udah klarifikasi. Gue kesian sama dokternya. Artinya mereka sebenarnya tahu gitu. Mereka tahu bahayanya, mereka tahu resikonya, mereka tahu. Akhirnya mereka melakukan itu. Baik dari orang tuanya, anaknya, sama nakesnya. Anaknya itu mungkin nggak tahu ya, karena anaknya yang penting nerima harus sekolah, PTM, pengen sekolah. Nah akhirnya ya udah. Orang tuanya karena takut ngomong sama nakesnya karena tahu bahwasannya resikonya menerima jab itu, ya akhirnya begitu. Ini bukan karena ras. Wah. Tuh para pejabat kalau mau jujur, nanti deh ya gue naikin pejabat-pejabat yang nggak micin. Ada pernyataan resmi pejabat yang nggak micin. Ada, kita lihat dulu beritanya. Ini nih ada beritanya juga, kasihan dokternya udah klarifikasi ya. Itu di Demokrasi News, suntik micin copet 19 kosong ke siswa SD, dokter kita saya khilaf. Iya dok. Kita baca beritanya ya. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi terkait suntikan micin copet 19 kosong ke pelajar usia 6-11 tahun di salah satu sekolah di kota Medan, Sumatera Utara. Polisi juga menampilkan tenaga kesehatan yang melakukan suntikan micin, yaitu dokter Gita yang videonya viral di media sosial. Itu udah ditolong, kesian. Nah itu kan dokter itu jiwanya menolong gitu. Nah ini dokter yang tahu sebenarnya. Cuman mungkin kalau udah begini, wah udah dah. Pernyataannya udah langsung berubah karena takut. Lu ngomong begini ya, kalau enggak lu bisa begitu. Dalam konferensi pers yang dilakukan Dirkrimum Polda Sumut di Aula Polres Pelabuhan Belawan, petugas kepolisian membawa sejumlah barang bukti seperti sisa alat-alat medis yang digunakan tenaga kesehatan saat melakukan micin di sekolah dasar di kawasan Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan, Labuan Kota Medan. Dokter kita mengaku khilaf dan meminta maaf kepada petugas kepolisian Polres Pelabuhan Belawan sebagai pelaksana micinisasi serta ke masyarakat umum khususnya warga Sumatera Utara. Kepada masyarakat di Medan dan Polri, saya memohon maaf atas kekhilafan yang saya lakukan, ujar dokter kita Jumat 21 Januari 2022. Ya akhirnya kan minta maaf ya begitulah prosesnya, kan panjang untuk bisa sampai minta maaf itu ya. Jadi kalau kita memahami itu, tolong ya yang di netizen, yang di media nih, jangan bawa ke unsur ras dong. Enggak sayang, ini ketakutan dari orang tua siswa, anaknya mau dapat jab. Ketakutan dari orang tua siswa kalau anaknya nggak di jab, dia nggak bisa sekolah. Dokternya mau nolong dan butuh duit mungkin ya. Dan yang pasti dokter tahu resikonya di jab itu, makanya kasih kosong itu. Coba mikirnya yang bener gitu. Gue malah kesian sama dokter ini, serius gue kesian. Dia niat baik gitu, karena dia tahu ini resikonya begini nih. Iya, gue nilainya dia niat baik. Karena ini pemerintah mestinya melihat dong, ada yang begini, makanya hentikan pemaksaan. Begitu. Kalau gue jadi pemerintah nih, gue ngelihatnya dari perspektif yang luas, perspektif orang tua murid, perspektif dokternya banyak. Nggak cuma target-target, nggak cuma masalah pribumi non pribumi, bukan. Karena beredar luas kok, bohong kalau orang nggak tahu. Ada yang begitu, gue menghindar dari yang begitu tuh. Kenapa? Gue bisa aja dijebak. Gue nggak ada sampai hari ini, nggak ada tembak menembak gitu, nggak ada. Walaupun banyak orang udah ngomong tuh, bisa. Nah, tapi gue nggak mau. Karena bagi gue perjuangan stop mandatori ini harus lurus gitu. Nggak boleh gue melanggar hukum manapun, nggak boleh itu. Gue nggak ada itu. Selain dokter yang melakukan suntik, petugas juga menghadirkan salah satu suster yang diduga juga terlibat dalam kasus suntikan micin kosong. Hingga kini petugas masih melakukan penyidikan terkait kasus dugaan suntikan micin kosong. Sementara itu status dokter kita dan suster W masih sebagai saksi. Sebelumnya seorang tenaga kesehatan nakes berinisial EO diduga menyuntikkan micin kosong ke warga berinisial BLP. Oh bukan itu ya. Kalau kebalik hurufnya bisa salah tuh. Ya, artinya lihat banyak sebenarnya
Dan itu warga, ya Allah kasihan. Ini semuanya akibat kebijakan yang serem. Jadi rakyat begitu. Ada rakyat yang berani bersuara kayak gue, ada yang rakyat berani protes kayak gue, ada yang nggak berani tapi punya duit. Jadi begitu. Melakukan itu karena apa? Karena protes. Karena protes. Enggak, tapi gue nggak bisa ngapa-ngapain ya, terpaksa. Ya udahlah, begini aja ya. Bisa kan ya? Itu. Protes dengan cara yang salah. Makanya protes itu yang benar gitu. Protesnya yang benar, sesuai dengan hukum yang berlaku. Supaya nggak begini. Juru bicara mitinisasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Kempes Siti Nadia Tarmizi membela nakes tersebut. Gue juga membela. Kali ini gue sependapat. Nah Bu Siti, mestinya Bu Siti lihat dong itu Siti Nadia Tarmizi. Lu lihat dong, ini karena ketakutan. Jangan maksa. Maksa-maksa mulu sih. Menurut dia, peristiwa penyuntikan micin kosong tersebut murni bentuk kekhilafan dan tak ada motif kesengajaan. Gimana nggak ada motif kesengajaan sih, Bu? Khilafnya itu karena takut, Bu. Takut. Sumber utamanya ketakutan. Ketakutan, baik dari orang tua siswa maupun dokter, maupun nakes. Ya, yang orang tua siswa takut dengan resiko jab. Bisa apa-apa terjadi sama anaknya, tapi kalau nggak jab nggak bisa sekolah, jadi ketakutan. Mau protes langsung nggak bisa, akhirnya melakukan hal tersebut. Nah dokter takut juga masalah resiko jab, dan takut dimarahi atasan, jadinya begitu. Jadi sumber utamanya ketakutan, bukan masalah ras. Oke? Ini kalian harus paham, ini rakyat Indonesia ini harus gua reaksi. Jadi sumber utamanya adalah ketakutan, bukan masalah yang lain. Ini perlu digarisbawahi. Makanya pemerintah harus sekali lagi, pemerintah harus menghentikan pemaksaan mandatori, harus, supaya nggak terjadi begini. Ini udah banyak sebenarnya, banyak. Nanti gua habis ini gua angkat masalah yang apa namanya, di konten gua berikutnya mungkin ya, karena alhamdulillah banyak konten yang lagi tunggu jam tayang. Makanya kalian kalau nonton konten gua tuh, yang lain kalian tonton juga, di situ ada edukasi juga. Gua akan angkat beberapa menteri yang nggak bisa dimicin. Ya, itu aja dari gue. Ayo semangat, ayo pemerintah bantu hentikan ketakutan ini. Biarkanlah rakyat mau micin dengan sukarela, bukan dengan pemaksaan, dan gak ada hubungannya micin sama PTM. Dah gitu aja dari gue minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Indonesia, semangat.